Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua teman-teman, balik lagi sama gue Mariska Aulia. Seperti janji gue di video sebelumnya, gue bakal cerita gimana sih awal mula gue bisa kena GGK dan apa penyebabnya. Jadi awal mula gue kena GGK itu gue inget banget kenanya itu sehari sebelum gue ulang tahun di tahun 2018. Nah, jadi awalnya tuh gue sakit, demam biasa gitu loh, demam terus lama-lama jadi mual terus muntah dan lain-lain kan, lemes, badan juga lemes. Dan karena waktu itu posisinya gue habis jalan-jalan sama teman-teman gue, mungkin mikirnya oh kecapean biasa nih habis jalan-jalan gitu kan. Terus di situ gue mikir oh iya mungkin cuman demam biasa gitu, tapi lama-kelamaan sampai kurang lebih 3 hari lah demamnya nggak turun-turun, malah makin parah dan mual-mualnya tuh malah makin parah. Nyokap curiga lah, kok nih anak abis pergi jalan-jalan muntah-muntah gitu kan, namanya masih anak gadis gitu kan. Terus dibawalah gue ke UGD deket rumah sakit deket rumah gue. Di situ awalnya dibilang gue kena lupus dan harus dirawat di situ buat observasi. Gue mikir kayak apa sih itu lupus, gue cuma tahu lupus tuh autoimun gitu kan. Ya udahlah gue pasrah aja gitu, gue dirawat gitu. Udahlah dapet ruang rawat, masuk ruang rawat. Gue waktu itu masih sama dokter penyakit dalam biasa, bukan spesialis ginjal hipertensi. Sampai akhirnya pas hari gue ulang tahun, gue inget banget jam 5 sore datanglah dokter, udah rada tua dan pas gue liat bener ternyata gelarnya profesor. Dia datang lah tiba-tiba ke ruangan gue rawat, kucuk dia datang ngomongnya sama nyokap gue sama bokap gue, tapi ada gue juga di situ. Ternyata pas diperiksa jeng gue kena gagal ginjal stage 5 dan mesti cuci darah. Yang bikin tercengang lagi tuh prof ngomong gini, ini harus segera cuci darah gitu, karena kalau nggak cuci darah ya nggak bisa mempertahankan hidup, karena cuman cuci darah yang bisa mempertahankan hidup anak ibu gitu tuh ceritanya. Kaget lah gue di situ, gue sama keluarga gue yang bukan istilahnya nggak ngerti gitu loh apa cuci darah, itu takut lah. Terus tanya penyebabnya, emang kenapa sih ini prof tiba-tiba kok bisa kena GGK gitu. Waktu itu kita bilangnya kok bisa kena ginjal gitu, sakit ginjal gitu. Ini masih muda gitu. Iyalah gue masih muda waktu itu. Terus ya sekarang juga gue masih muda. Terus udah gitu di situ periksalah gue, profnya ngunjukin hasil USG. Dan pas di USG ternyata hasil USG-nya itu ginjal gue nggak kelihatan dan cuman ada satu ginjal yang udah mengecil bentuknya gitu. Nah di situ nyokap nggak percaya, masa sih nih anak ginjalnya cuman satu yang kelihatan gitu kan. Ya segala usaha dicoba gitulah ya. Akhirnya nyokap bilang, ada nggak sih nih prof cara lain yang bisa lihat kalau ginjal anak saya tuh beneran cuman satu gitu. Terus akhirnya gue di CT scan lah dan ternyata benar hasil CT scan-nya itu menunjukkan kalau ginjal gue ada satu. Sebenarnya sih ada 2, cuman yang satunya itu nggak berkembang. Dan katanya kalau misalnya tidak berkembang dan ukurannya terlalu kecil dinyatakan tidak ada gitu. Nah di situ keluarga gue tetap menolak untuk cuci darah. Gue sama keluarga gue memutuskan untuk keluar dari rumah sakit. Di situ dibilang lah kalau mau keluar dari rumah sakit harus tanda tangan persetujuan kalau misalnya ini mau keluar atas diri sendiri gitu. Oh iya kita akan tanda tangan gitu. Oke. Waktu itu saat itu kita belum ngerti apa-apa tuh GGK separah apa gitu. Terus ya udah kita cari option lain ke rumah sakit lain. Dan gue di situ tidak menunjukkan hasil USG gue, tidak menunjukkan hasil lab gue. Jadi benar-benar kita tes awal secara seluruh gitu. Jadi
benar-benar nol tanpa kita kasih tahu kalau misalnya ini sebelumnya udah pernah ada riwayat dirawat dan lain-lain. Itu akhirnya ceklah ke rumah sakit kedua, cek lab, USG dan lain-lainnya, ternyata benar. Dokter di situ juga bilang kalau misalnya ini memang dinyatakan gagal ginjal stage 5. Karena seingat gue waktu itu posisinya gue itu kadar kreatinnya udah di angka 23. Tuh separah itu gue masih tetap menolak. Dan tapi di situ di rumah sakit gue yang kedua itu dokternya nggak maksa gue buat langsung cuci darah enaknya gitu. Bukan enaknya juga sih. Dokternya mengedukasi gue dan keluarga dengan baik dan sabar banget sih itu dokternya. Bilang, "Oke lah kalau misalnya nggak mau cuci darah dulu, kita coba aja dulu terapi diet protein." Oke, akhirnya gue di situ mencoba diet protein selama hampir kurang lebih 5 bulan. Jadi di situ gue bener-bener diet, nggak makan yang sembarangan. Terus di situ juga udah mulai gue dibatasi minum. Di situ gue masih dibatasin minum sekitar 1 liter per hari. Jadi per 24 jam gue masih minum 1 liter waktu itu. Sampai akhirnya yang benar-benar ditakutkan sama dokter gue terjadilah. Jadi saat itu posisinya gue udah sekitar 5 bulan gue diet protein, gue ini sesak nafas gitu. Masih sesak nafas biasa awalnya, masih bisa gitu. Kok lama-lama makin sesak, akhirnya dirawat lah gue di rumah sakit gue itu, di rumah sakit yang kedua dengan dokter yang baru itu. Terus udah gitu pas udah dirawat, dokternya di situ bilang, ini udah harus cuci darah karena kadar racun di dalam tubuhnya udah banyak banget saat itu. Saat itu dari kreatin gue 23, di 5 bulan itu kreatin gue naik menjadi 27. Saat itu gue inget banget di situ, waktu itu sih dokternya lagi cuti, jadi diganti sama dokter yang lain gitu. Pas dokter gue dateng, gue memutuskan untuk minta pulang saat itu. Ingat gue 11 September 2018 saat itu. Ternyata di situ dokternya bilang, "Oke lah kalau mau pulang nggak apa-apa," gitu. Udah akhirnya nyokap ngurus lah ke bawah tuh, kucuk ngurus gue pulang ke bawah, ke administrasi bawah. Gue di kamar sendiri. Siap-siap lah gue mau pulang, ceritanya gue seneng banget nih akhirnya gue pulang gitu loh. Tapi di situ saat itu posisinya gue masih sesak, terus inilah awal mula gue akhirnya memutuskan untuk cuci darah. Jadi kalau dibilang kenapa gue cuci darah, gue terpaksa cuci darah karena gak ada pilihan lain saat itu. Jadi pas nyokap gue ngurus administrasi di bawah, gue tuh ke kamar mandi gitu karena siap-siap mau pulang kan, happy banget gitu mau pulang. Terus kok pas gue di kamar mandi gue muntah parah, gue muntah. Terus pas gue di kamar mandi udah muntah, kok lama-lama badan gue lemes gitu kan, lemes banget gue. Akhirnya gue kayak pas gue habis muntah itu sesaknya kayak makin gue nggak bisa nafas gitu, gue kayak nggak bisa dapat udara di sekitar situ. Padahal kondisinya kamar mandi tuh gue buka, nggak gue tutup. Jadi pas udah gue lemes dan lain-lain, untungnya tetap ya orang Indonesia ya, untungnya ya di situ tuh gue masih bisa pencet bel yang ada di kamar mandi itu. Jadi pas gue pencet, ternyata suster yang temuin gue ternyata di situ udah nggak sadar posisinya. Jadi gue tuh cuman sadar sampai gue mencet tombol emergency di kamar mandi itu. Nah ini cerita yang diceritain sama keluarga gue dan suster-suster di situ. Pas udah suster di situ nemuin gue di kamar mandi dan nyokap gue langsung naik ke ruangan gue, ternyata gue memang harus dimasukkan ke ruang ICU di rumah sakit itu saat itu. Akhirnya nggak ada pilihan lain, nyokap gue setuju untuk gue dicuci darah. Kalau ditanya cuci darah sendiri, awal pertama cuci darah gimana rasanya, gue nggak tahu gimana awalnya gue cuci darah. Gue cuma sadar di ruang ICU itu gue dipasang CDL di sebelah sini gitu. Cuma sadar itu, terus udah nggak sadar tiba-tiba pas gue sadar besokannya itu gue udah dicuci darah dan mau cuci darah kedua apa ketiga gitu. Nah itulah awal mula gue akhirnya memutuskan untuk cuci darah.
gitu. Terus kalau ditanya apa sih penyebab gue cuci darah gitu, gue sempat nanya sama dokter gue, apa karena ginjal gue satu gitu yang berkembang, jadi menyebabkan gue akhirnya cuci darah di umur 23 tahun. Terus dokter gue sempat jelasin mungkin itu jadi penyebabnya, tapi yang lebih signifikan adalah karena pola hidup. Gue juga mengakui lah pola hidup gue nggak begitu bagus sampai umur gue 23 tahun itu. Gue seneng banget saat itu jajan makanan yang asin-asin. Kalau ditanya gue makan nasi nggak saat itu, maksudnya makan makanan yang pokok gitu, makan sih gue makan, tapi lebih banyak porsi gue jajan. Dan jajannya bukan jajan yang sehat gitu loh, bukan jajan kayak apa makanan-makanan yang dibuat buat sama pedagang yang bersih gitu istilahnya ya, bukan. Gue seneng banget di situ makanan yang asin berminyak gitu-gitu loh. Terus gue seneng banget sama minuman kemasan, minuman isotonik gitulah. Gue seneng banget minum itu, dan jarang banget gue minum air putih gitu saat itu. Terus kalau ditanya gimana sih perasaan gue saat gue tahu gue harus cuci darah, rasanya hancur banget saat itu beneran. Gue cuman bisa pasrah kayak oh gini nih ini nih hidup gue selanjutnya gitu loh, gue mesti cuci darah. Dan saat itu mindset gue tuh masih mindset jadul banget gitu. Gue tuh berpikiran kalau misalnya gue cuci darah ya selesai gitu, udah nggak bakal lama gitu umur gue, dan nggak ada step-step selanjutnya gitu. Awal-awal gue cuci darah, yang gue inget banget sampai sekarang itu gue galak banget sih. Gue galak banget sama orang-orang sekitar, ya mau saudara-saudara gue, mau keluarga-keluarga gue, ataupun tetangga-tetangga sekitar rumah gue sini. Gue tuh galak banget. Gue tuh saat gue awal-awal cuci darah, gue tuh nggak mau gitu loh untuk ditegur sama orang. Gue kalau ditegur sama orang gue bakal diem aja dan gak jawab, dan dengan pasang muka jutek doang kayak ngapain sih lo tanya-tanya gitu. Gue cuman kayak gitu doang saat itu gitu. Mungkin saat itu gue berasa kayak apa sih, gimana sih nih hidup gue kayak nggak ada lanjutannya lagi kali ya, kayak gitu. Masih bodoh banget lah gue saat itu, bener-bener belum teredukasi gue soal cuci darah gitu. Tapi lama-kelamaan selama gue menjalani cuci darah, gue dikasih pengertian ini itu, akhirnya gue sadar lah kalau misalnya ya kalau memang mesti cuci darah ya udah gitu loh, ini takdir gitu yang mesti dijalanin dan harus dijalanin dengan semangat gitu. Ya udah gitu loh, hidup tuh dengan cuci darah juga nggak bakal kenapa-napa gitu loh. Toh kalau misalnya gue saat itu sih gue memang mikirin gitu, kalau misalnya gue cuci darah gue bakal mati ngelinian ntar gitu. Ternyata adalah orang tua gue, saudara-saudara gue yang bilang kalau belum tentu kok orang yang cuci darah mati duluan. Dan ternyata bener sayang, nggak semua orang cuci darah itu mati duluan. Karena orang yang sehat pun, orang yang seger pun bisa tiba-tiba jatuh di kamar mandi dan tiba-tiba bye-bye gitu kan. Ya gitulah, akhirnya gue kesini-sini selama gue kurang lebih menjalani cuci darah 2,5 tahun, gue ngejalaninnya jujur gue happy banget. Dan yang bikin mindset gue berubah tuh adalah ketika gue membalikkan pikiran gue kalau saat gue cuci darah itu adalah waktunya gue untuk party. Ya gimana nggak party gitu kan, cuci darah. Ya mungkin ini mungkin mindset gue salah gitu, atau mindset gue berbelok-belok gitu, atau aneh lah. Tapi gue mikir kalau misalnya gue cuci darah tuh itu tuh kesempatan gue gitu loh, untuk gue misalnya gue pengen bawa pizza gitu saat lagi cuci darah. Dan biasanya nyokap gue ngizinin gitu kalau misalnya gue cuci darah bawa makanan yang gue seneng, atau gue jajan kentang favorit resto-resto yang ada di luar sana. Nah gitulah, gue saat cuci darah tuh kayak gitu. Makanya gue mikir kalau cuci darah ya itulah waktunya gue party gitu. Jadi buat teman-teman yang cuci darah ataupun saudara-saudara semua yang menjalani cuci darah, gak usah patah hati,
nggak usah hilang semangat, nggak usah putus asa, karena cuci darah tuh harus dijalanin, dan dijalanin dengan happy. Karena kalau hati kita happy, pikiran kita happy, penyakit juga nggak bakalan kerasa gitu ya. Kita tahu lah kalau misalnya dicuci darah terus si mino kita ditusuk pakai jarum 2 gede banget gitu kan, pasti sakit. Tapi kalau misalnya pikiran sama hati kita happy, ya pasti dijalani dengan happy gitu. Jadi buat teman-teman yang menjalani cuci darah, tetap semangat pesan gue, karena ya ternyata bener, cuci darah bukan akhir segalanya gitu. Karena gagal ginjal bukan gagal hidup gitu. Itulah sedikit sepenggal cerita gue, gimana gue menjalani cuci darah, gimana awal mula gue kena GGK, gimana penyebab-penyebab gue yang bisa menyebabkan gue kena gagal ginjal. Itulah sedikit cerita gue. Sekian video dari gue. So nanti ke depannya atau di video selanjutnya gue bakal cerita tentang gimana sih sampai akhirnya gue bisa ditransplant, dan gimana sih perjalanan gue menuju ke transplant ginjal itu. Yap, sekian dari gue. Bye-bye semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.